Jadi niat imam atau niat berjamaah mandubatun sunnah li imami fi ghairi dalika, maksudnya fi ghairi dalika di sini dinas selain yang empat. Berarti kalau sholat Jumat, sholat 5 waktu yang diulang, sholat yang dinajarkan berjamaah, sholat yang jama takdim pada waktu hujan, itu mah wajib. Tetapi kalau sholat yang biasa yang selain itu hukumnya sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pelajaran yang kemarin, pasal yang menjelaskan atau pasal yang menerangkan tentang wajibnya niat menjadi imam atau niat berjamaah, itu ada 4. Yang pertama, sholat Jumat wajib ke imam, kudu niat imam. Yang kedua, sholat 5 waktu yang diulang. Sekarang yang ketiga daripada niat wajib jadi imam, wasalisuha sareng ketiluna tina anu opat al mangduratu eta sholat anu dinadarkeun jamaatan kalawan berjamaah. Nadar itu kita mengerjakan satu pekerjaan dengan menggantungkannya hiji perkara. Contoh dina nadarkeun, kalau sekiranya besok kagak turun hujan, kalau enggak gini nih, kalau sekiranya besok utang gua dibayar, gua bakal sholat berjamaah. Itu kan berjamaahnya kita menggantungkan dengan satu perkara. Maka dina sholatnya satu kita niat apa? Kalau besok utang gua dibayar, gua bakal sholat berjamaah, atau gua siap, atau gua bakal menjadi imam. Itu sholat yang dinadarkan itu, maka hukum niat jadi imamnya, hukum niat berjamaahnya wajib, karena udah termasuk nadar. Kayak macam gini, kurban hukumnya sunnah, tetapi kalau udah dinadarkan itu menjadi wajib. Kalau sekiranya kata Bang Jumbo, tahun ini gua dapetin dia atau gua menikah, amin gitu Bang Jumbo, maka di tahun besok gua akan kurban, kagak tanggung orang-orang domba, orang-orang kambing, gua kerbau. Tuh disitunya menjadi wajib karena udah dinadarkan mengerjakan satu perkara digantungkan dengan satu perkara gitu. Yang awalnya sunnah pun jadi wajib. Ku sebab apa dinadarkan? Salat, puasa Senin Kemis hukumnya apa? Sunnah. Ku sebab dinajarkan bisa jadi wajib. Besok gua mau puasa apa? Puasa di hari Senin. Kalau sekiranya hasil maksud puasa sunnah tetapi wajib dijalaninnya karena udah termasuk dinadarkan. Ini orang yang sholatnya jamaah, maka dia wajib jadi imam, maka dia niat wajib jadi imam atau niat wajib berjamaah. Fa in lam yanwi maka lamun teniat itu si jalma al imamata kana ngaimaman ma'al ihrami beserta takbiratul ihram, pihak dina itu manduroh, dina itu salat yang dinadarkan, in akodat maka jadi salatuhu apa salatnya puroda halna nyorangan ma'al ismi beserta dosa. Mal ismi beserta dosa. Kalau ismi make fa itu namanya dosa. Kalau ismi make sin itu namanya sebuah nama. Tapi kalau ismi yang make kerudungan, Bang Jumbo, kalau sekiranya udah ngenadarin sholatnya sholat jamaah,
tetapi pas salat mah salat jamaah fa'ilam yanwi dia kagak niat ngimamin atau dina takbiratul ihramnya kagak niat menjadi imam, salatnya terjadi ngan dosa gitu, karena udah dinadarin salatnya, salat jamaahnya. Pas Allahu Akbar dia nggak niat jadi imam atau nggak niat berjamaah, maka salatnya tetap terjadi cuman sendiri, tetapi dia salatnya mah terjadi cuman sambil dosa. Makanya jangan kudu nadar-nadar. Malah di dalam suatu keterangan orang yang nadar itu kayak macam gini nih, kalau sekiranya gua hasil maksud gua bakal ngebangun majlis, bahkan gua bakal sodakoh 300.000 kalau gua hasil maksud, bagusnya mah. Cuman ada keterangan yang mengatakan kalau orang yang nadar itu termasuk orang yang pelit. Kalau mau sodakoh aja, kalau mau sholat aja, kalau mau puasa aja gitu. Ada keterangan seperti itu. Warobiuha, dan keempatna tinu anu opat, al mutaqaddimatu eta salat jama takdim fil matori dina waktu hujan. Fil matori dina waktu hujan. Ini khusus buat orang-orang yang suka berjamaah ya. Fa in taraka niatul imami, maka yaitu orang yang jama takdim fil matori dina waktu hujan. Jadi seandai kata orang yang sudah terbiasa berjamaah, ngan tempatnya jauh. Kalau kita mah sekarang kagak bisa begitu, karena tempat sholat tuh deket, udah di mana-mana juga ada. Karena dulu keadaan Rasul tuh waktu di Madinah ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu salat Kanjeng Nabi bil madinata di Madinah sab'an kelawan 7 rakaat jam'an halna di jama', wasamanian sareng 8 rakaat jami'an anu di jama', juhron wal asro, juhro kana salat juhur, wal asro sareng salat asar, wal magriba sareng salat maghrib, wa isya'a sareng salat isya. Fi riwayatin li muslimin, ini hadisnya hadis sahih. Kalau hadis yang Muslim atau Bukhari itu termasuk hadis sahih, bahkan tingkatannya tinggi gitu ya. Rasul pernah ngejama apa? Ngejama salat mana? Salat johor, salat asar, salat maghrib, salat isya. Di mana? Waktu di Madinah. Ku sebab apa? Sebab jauhnya apa? Tempat ibadah. Kalau kita sekarang mau ngejama haju tidak ada halang, atuh jangan gitu ya. Sebab matori, sebab apa? Fil matori itu bukan di atas motor, tapi fil matori itu dina waktu hujan. Ai jamaatu tegasna ngejama bil matori kelawan hujan jam'u takdim, yaitu jama takdim. Mislu matori eta tetep umpamana seperti hujan, asalju seperti salju, wal barodi sareng dingin. Pa intaroka niatul imami, maka lamun ninggalkan itu si jalma niat imam atau niat berjamaah, fiha dina itu mutakodimah fiha mal ihrami lam ta'akid, maka tidak hasil maksud salatuhu apa salatnya si jalma. Dalam artian kalau kita mau wajib buat kita niat imam, yaitu mutakodimatu fil matori, yaitu ngejama takdim dina waktu hujan. Cuman ini buat orang yang udah biasa berjamaah, bari tempat ibadahnya jauh gitu. Bi khilafiman watuh tasu sarang dikhususkan rukhsatul jam'i, dan dikhususkan rukhsahnya jama' biman kepada seorang yusoli anu salat itu seorang jam'an kelawan berjamaah, bimakanin kelawan tempat baidin anu jauh. Jadi satu syaratnya boleh dijama takdim itu satu tempatnya jauh, bimakanin baidin kelawan tempat anu jauh. Yang kedua ya ta'ada bil matori, yaitu kalau sekiranya dia dengan sebab hujan bakal palid atau bakal punya penyakit yang gimana gitu kena air hujan, maka di waktu itu boleh dia menjama.
Ini kusebab adanya pilara dengan hujan fitoriki di jalanan, gitu ya. Jadi seandainya kata dia pertama bimakanin baidin dengan tempat yang jauh, yang kedua ya ta'ada bil matori fitorikihi, kalau sekiranya ada pilara atau ada pilara itu apa sih Pak? Pilara itu sebuah kejadian yang tidak diinginkan, bil matori dengan sebabnya hujan, fitorikihi di jalanan. Seandainya kata kita mau sholat jamaah karena aku sebab hujan banjir, takut di jalan kita ke bawah arus kusebab banjirnya, kusebab air hujan. Musibah. Bikhilapiman, berbeda dengan orang yusoli anu sholat puruda halna nyorangan, fala yajma'u maka ulah ngejama itu si iman. Waman yamsi sareng orang yang berjalan pikinin dina iyuh-iyuhan. Jadi nggak boleh pertama ngejamak sholat dina waktu hujan itu buat orang yang sholatnya sendiri, buat orang yang jalannya pikinin dina iyuh-iyuhan, fala yajma'u maka ulah ngejama itu si jalma aidon, gitu ya. Jadi ada beberapa syaratnya buat orang-orang yang boleh menjama takdim dina waktu hujan. Alhasil anak suruto, sesungguhnya syarat sab'atun itu ada 7. Jadi syarat jama takdim filmatori itu ada 7. Yang pertama ayujidal matoru inda tahurumi bisolataini wa inda tahalilihi minas solatil ula bainahuma. Yang pertama yentah manggihan almatoru apa hujan inda tahurumi dina takbiratul ihram, dia sholat di musolah atau di masjid, ngan masjidnya jauh dari rumah, bahkan bisa sejam 2 jam, tetapi pas takbiratul ihram pertama dia menemukan hujan. Wah, hujan nih. Biasanya kalau hujan begini ciri-cirinya bakal banjir. Maka di waktu johor dia boleh sholat johor 4 rakaat terus dijamak dengan sholat asar. Habis sholat johor langsung sholat asar. Karena ntar di waktu sholat asar nih nggak bakal bisa kesini lagi. Sebab hujan bakal hujan gede. Gitu. Karena Rasul juga pernah ngejamak sholat johor dan sholat asar. Terusnya sholat maghrib dengan sholat isya. Gitu. Pertama 8 rakaat, yang kedua 7 rakaat. Ini ngejamak ya, bukan di kosor. Kalau 4 rakaat tetap 4 rakaat. Kalau di kosor yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tetapi kalau 3 rakaat mah nggak bisa di kosor. Gitu. Rasul pernah ngejamak kayak gitu kusebab keadaannya seperti itu. Jadi ini nih kusebab filmator ini sebuah pendapat kata Imam Malik. Oh, kenapa ada hadis yang demikian? Oh, ini kata Imam Malik kemungkinan dina waktu hujan kayak gitu. Kalau sekiranya hujan yang bikin repot maka boleh ngejamak. Kalau sekiranya cuman gerimis gua jamak, jangan. Pertama kita tempatnya dekat gitu, baru mulain langsung mau ngejamak, jangan gitu ya. Yang kedua antakuna sholatu eta yanta aya as-sholatu apa sholat bimusolin kalawan di masjid baidin anu jauh urpan menurut adat, gitu ya. Yang kedua itu ada sholatnya masjidnya baidin, tempat sholatnya jauh. Kalau dekatnya berarti enggak boleh. Kalau kita mah cuman selangkah 2 langkah maka enggak boleh dijamak sholat kita walaupun datangnya hujan. Yang ketiga ayusolia yentah sholat si jamaatan halna berjamaah, wala buddha sarang tidak boleh tidak Allah yataba atoa. Yang ketiga itu sholatnya kudu berjamaah. Kalau berjamaah di mana-mana ada imam, di situ ada makmum. Wala buddha alayataba atoa. Yang selanjutnya selain kita berjamaah kudu dikuatin si makmumnya. Pokoknya kita mau ngejamak sholat, saya niat ngejamak sholat, kamu juga sebagai makmum kudu niat. Jadi ada kekompakan di antara makmum dan imam gitu. Yang keempat
Ayata ada yenta ada napilara bil matori pitorikihi. Yang keempat adanya bencana apa tadi pilara Pak? Adanya musibah bil matori dengan sebabnya hujan pitorikihi di jalanan. Wah kalau hujan begini mah biasanya puhunan pada rubuh. Takut ku sebab adanya hujan, intinya mah hujan mendatangkan malapetaka. Makanya buru-buru dia sholat gitu, buru-buru dia sholat. Seandai kata biasanya hujan gini nih, hujan panas, hujan angin begini biasanya bisa merubuhkan pohonan. Haju pas merubuhkan pohonan pasti jembatan yang kita lewati buat ke musola, buat ke masjid itu bakal runtuh. Makanya pas dina waktu zuhur dia langsung sholat buat asar gitu, ngejama ku sebab adanya pilara. Kalau sekiranya nggak ada pilara mah jangan. Wa khomisuha tartib, dalam artian sholat johor dulu baru sholat asar. Jangan ini mau ngejama dina waktu johor, sholat asar dulu baru johor, tetapi kerja tartib. Tartib itu yang dulu didahuluin, yang belakang dibelakangin. Dina waktu johor ya sholat johor baru sholat asar. Wasadisuha alwilau, tuluy-tuluy, jangan diselang. Dalam artian wila itu tuluy-tuluy, habis sholat johor langsung assalamualaikum langsung komat lagi sholat asar. Jangan diselang, ngopi dulu, katanya tanggung, ngopi dulu ntar kita tungguin. Wasabiuha, dan ketujuhna daripada tujuh niatul jam'i, yaitu niat ngejama. Jadi di dalam jama takdim bil mator itu ada niat apa? Niat ngejama. Allahu Akbar, aku niat sholat johor asar 4 rakaat ngejama lillahi ta'ala gitu. Itu ya, itu salah satu daripada yang wajib niat jadi imam atau niat berjamaah. Satu, dina sholat Jumat. Kedua, dina sholat 5 waktu yang diulang. Yang ketiga, sholat yang dinajar berjamaah. Yang keempat, sholat jama takdim pada waktu hujan. Sumaklam ananiyata iktidai, sesungguhnya niat ngemakmum, awil timami atawa ngamakmum, au jamaatin atawa berjamaah, wajibatun itu wajib alal makmumi ke makmum. Ini buat yang sholat yang 4 tadi. In aroda mutabaati mutlakon gitu. Ini buat sholat yang tadi. Wa ananiyatil imamati wal jamaati mandubatun, itu buat sholat yang li imami wa ghairi dalika, lil imami ka imam pi ghairi dalika dinaliana, itu yang 4 yang tadi wajib ya. Jadi niat imam atau niat berjamaah mandubatun sunnah, li imami fi ghairi dalika, maksudnya fi ghairi dalika di sini dina selain yang 4. Berarti kalau sholat Jumat, sholat 5 waktu yang diulang, sholat yang dinajarkan berjamaah, sholat yang jama takdim pada waktu hujan, itu mah wajib. Tetapi kalau sholat-sholat yang biasa yang selain itu hukumnya sunnah. Paslun surutu kudwatu ahda asyara wallahu a'lam bishawab.